Mentalismenya itu belum terbentuk, Kak. Hari ini kan kita akan berbincang-bincang dengan salah satu orang nomor satu di Paskibra SMK PPN Negeri Sumedang. Siapa dia? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia Teh Risma. Oke, selamat datang Teh Risma. Siap, Boleh Akang. sapa-sapa dan sambil perkenalan. Baik, perkenalkan aku Risma dari angkatan 21. Asal aku dari Buah 2. Apakah Teh Risma pulang pergi atau misalkan stay di sini? Stay di sekolah dong pastinya. Dan buat adik-adik yang mungkin yang nanti pengen melanjutin ke sini, karena di fasilitas di sini itu kan ada asrama putra dan asrama putri, betul ya? Jadi Betul. jangan ragu-ragu untuk melanjutkan sekolah ke pertanian, betul nggak? Betul banget. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Paskibra Laskar Garuda. Kalian juga follow sosial media yang ada di bawah ini. Oke, kita akan bertanya-tanya yang ada di samping saya, Teh Risma. Pertanyaan pertama, sudah menjabat berapa lama sebagai Ketua Paskibra dan gimana perasaannya? Oke, aku udah menjabat 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan berarti seumur jagung ya? Iya, betul. Sebetulnya aku nggak pernah kepikiran buat Yes. jadi ketua Paskibra, tapi mungkin takdir dari Allah. Betul. Risma dikasih kesempatan buat jadi ketua Paskibra. Semoga Risma bisa membangun Paskibra Laskar Garuda ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Tepuk tangan dong. Oke, jadi setelah menjabat 3 bulan mungkin ya, gimana sih tantangan yang terberat, bisa dijelaskan coba? Mungkin tantangan ya. Kalau Ya. tantangan lebihnya sih ke anggota. Ya. Soalnya anggota ini lebih ke gimana ya? Susah diatur mungkin Iya, ya. susah diatur. Jadi kayak yang berpikirnya masing-masing mungkin ya, Iya, atau betul, misalkan betul. tidak bekerja sama dengan baik mungkin ya, Iya, seperti betul, itu. betul ya. Dari angkatan 20, 21 dan 22, gimana caranya mereka itu jadi satu, betul nggak? Betul Itu banget. salah satu tantangan yang menurut Akang pribadi sih jadi challenge banget. Iya. Pokoknya buat Teh Risma tetap Pasti. semangat dan selalu optimis. Seorang Teh Risma terpilih menjadi ketua Paskibra. Tepuk tangan dong. Oke, selain itu pertanyaan selanjutnya nih, kan Teh Risma mungkin dari SMP atau MTS-nya itu kan tidak ada basic Paskibra, betul nggak? Betul, betul banget. Jadi ketika mengikuti Paskibra di SMK PPN Sumedang itu kan tidak ada basic. Nah, apa yang membuat Teh Risma tertarik ikut salah satu ekstrakurikuler nomor 1 di SMK PPN Sumedang, yaitu Paskibra nih? Boleh diceritakan. Sebelumnya ya sedikit bercerita nih ya. Boleh. Waktu MTS Ya. Risma itu pengen banget kalau udah masuk SMK itu pengen jadi Paskibraka. Ya. Nah, kebetulan di MTS juga ada eskul Paskibra. Nah, Risma juga ikut ke sana. Tapi mungkin mentalismenya itu belum terbentuk, jadi Ya. Risma keluar. Nah, dari situ pas udah masuk ke SMKPP, ada kan ya kenalan di SMKPP kakak kelas Risma yang namanya Teh Cindy angkatan 19. Risma termotivasi dari Teh Cindy. Risma mencoba ikut ke eskul Paskibra. Nah, Risma terus menjalani walaupun sangat berat ya. Soalnya Risma dari segi mental belum cukup terbentuk. Jadi masih mungkin beradaptasi mungkin ya. Iya, Dari betul. tidak punya mental atau misalkan biasa-biasa aja, terus dibentuk jadilah sosok Risma seperti sekarang ini. Oke. Oke. Dan paling ingat waktu Teh Risma awal mula masuk Paskibra, dan seperti itu waktu mengikuti lomba kemana kalau nggak salah, Bunisora ya. ya. Nama spesial mungkin ya, kasih nama Risma itu Maisaroh. Betul nggak? Maisaroh tuh. Iya, betul. Maisaroh ya, sing balik atau lain sebagainya, betul nggak? Tapi
apa namanya, itu tuh salah satu jadi ikonik mungkin ya. Betul Jadi betul. sampai sekarang tuh Akang selalu mengingatnya tuh Maesaroh, Maesaroh, padahal kan nama aslinya itu Risma gitu kan ya. Nama panjangnya apa sih? Risma Elita. Risma Elita. Jadi tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungannya dengan Maesaroh, betul nggak? Betul Cuma betul. waktu itu nggak tahu kenapa Akang spontan saja memanggil Risma itu Maesaroh, dan ya pokoknya selalu diingat ya mungkin ya gitu. Betul. Terus dibentak-bentak sering, betul nggak? Betul, sering banget. Dan sekarang sudah jadi sih. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya berarti 2 pertanyaan ya? Iya. 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga nih. Nah, sekarang tuh kan angkatan 21 berarti kelas 11 tuh. Betul. Dan setelah lulus dari sini mungkin ya, cita-citanya Teh Risma itu melanjutkan kemana atau jadi apa sih? Boleh. Cita-cita Risma, impian Risma itu pengen jadi psikolog. Amin, diaminkan Amin, dong. ya Allah. Amin. Buat tim yang ada di belakang layar, aminkan ya. Semoga Teh Risma cita-cita terwujud jadi psikolog. Psikolog. Amin, Selain ya itu Allah. mungkin ada opsi yang lainnya selain psikolog apa nih? Melanjutkan mungkin jadi A, B, C, D. Plan B, Risma pengen masuk ke Polbangtan. Nah, kalau amin ya Allah. Amin. Semoga rezekinya ya Risma mau jadi penyuluh pertanian. Amin. Oke, jadi buat adik-adik yang sekarang mungkin kelas 9, baik pun tingkat SMP dan MTS, jangan ragu untuk masuk SMK Pertanian karena peluangnya itu besar, betul nggak? Betul. Selain kita dididik untuk bisa menanam, bercocok tanam dan sebagainya, toh kita tuh misalkan kalau setelah keluar dari sekolah itu kan punya ilmu yang bermanfaat gitu buat diri Iya, sendiri betul. atau misalkan buat masyarakat yang ada di lingkungan sekitar mungkin ya. Iya, iya. Banyak alumni-alumni dari jebolan Paskibra mungkin ya. Betul. Ada yang kemarin yang lolos jadi TNI, polisi, atau misalkan ke perguruan tinggi, dan salah satu juga masuk ke perusahaan, betul nggak? Seperti Betul itu. Jadi banget. buat adik-adik semua jangan ragu untuk masuk ke SMK PPN Seberang, betul nggak? Betul. Plan B itu kan masuk ke Pol Bantan. Ya. Nah, jadi kan Pol Bantan itu istilahnya tuh masih satu jalur ya, Iya. karena kan kita pertanian. Ya jawabannya masuk Pol Bantan dan psikolog. Apalagi sekolah kita itu luasnya hampir 3 hektar, betul nggak? Betul. Jadi bayangkan 3 hektar, seorang cewek harus bisa mencangkul, terus harus bisa menanam, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Dan menurut Akang pribadi itu salah satu prestasi yang sangat luar biasa sih, betul nggak? Iya, betul. Karena tidak semua orang atau misalkan tidak semua generasi muda itu mau bercocok tanam atau misalkan belajar mencangkul, betul nggak? Betul, Tapi betul. hanya di SMK Pertanian yang bisa cara mencangkul yang baik dan benar, mengolah tanah, betul nggak? Iya, Dan lain betul. sebagainya. Garuda. Dan buat kalian semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Paskibra Laskar Garuda, dan juga follow sosial media kami baik pun Instagram, TikTok, Facebook yang ada di bawah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang cocok ditanam di musim pancaroba ini? Boleh dijelaskan nih. Kalau yang sekarang ini lagi ditanam ya di sini, Ya. yaitu tanaman kacang panjang. Kacang panjang. Nah, nih proses penanaman kacang panjang dari mulai menanam benih sampai pemanenan itu berapa lama? Kalau nggak salah 3 bulan ya, Kak. 3 bulan. Iya. Berarti dari mulai penanaman sampai dipanen pertama itu 3 bulan. Iya, iya betul. Terus dari panen pertama sampai panen terakhir itu biasanya dilakukan berapa kali sih seringnya? Kalau nggak salah mah 5 kali. 5 kali. Panen kacang panjang itu rata-rata suka berapa kilo atau Kalau nggak salah nih ya, 25 kilo. 25 kilo Ya. Ibu. Cukup banyak ya 25 Iya, kilo. Tapi kalau misalkan 25 kilo itu kan tidak semuanya yang dijual mungkin 25 kilo kan, karena harus disortir sesuai dengan pasar yang diinginkan mungkin ya. Jadi panjangnya mungkin segini, tapi kalau kan di dalam satu kali panen itu kan tidak semuanya ukurannya sama mungkin ya. Jadi harus disortir dulu. Nah, proses pemasarannya itu langsung ke konsumennya langsung, terus ke pasar atau ke tengkulak? Yang Risma tahu? Kalau yang Risma tahu itu
langsung ke konsumennya konsumen. langsung. Kalau misalkan kita ke konsumennya langsung itu kan mungkin keuntungan buat kitanya itu lebih besar, betul nggak? Betul betul. Dan biasanya kalau secara umumnya nih, kalau misalkan kalau Teh Risma memasarkan keuntungannya, misalkan berandai-andai nih, Iya iya berandai-andai kan belum tahu sama gitu kan ya, iya. berandai dapat keuntungan berapa persen sih biasanya? 40%. 40%, jadi lumayan banyak ya. Lumayan. Jadi inti nama sekolah di perkenalan itu dapat ilmu, Ya, terus dapat uang juga mungkin ya, bisa uang saku betul tambah-tambah betul. meskipun tidak besar Iya, tapi is oke lah. Jadi apa namanya, belajar berwirausaha atau belajar mandiri, betul iya nggak? betul betul betul. Ya, jadi jangan ragu dan jangan gengsi untuk masuk pertanian. Teman-teman juga harus tahu nih ya, Yes, kalau di SMKPP ini, betul. kalau kita udah naik ke semester selanjutnya, Yes. kita suka dikasih uang loh. Wow. Iya, Jadi nggak perlu dikasih tahu nominalnya berapa. iya, Jadi biar adik-adik yang kelas 9, tingkat SMP dan tingkat MTS itu penasaran dan mau masuk ke SMK Sumedang. Jadi betul. itu semester berapa biasanya dikasih? Kenaikan Oh, kelas, kenaikan kelas. Jadi kelas. itu tuh hasil dari jerih payah kita selama kita bercocok tanam mungkin ya, Iya, selama betul. panen. Jadi buat adik-adik, selain kita punya ilmu, punya uang saku atau uang jajan. Jadi tidak perlu Betul. lagi meminta ke orang tua dan ya istilah membantu ya, betul Iya, ya, buat betul betul. sehari-hari. Apalagi seorang Teh Risma itu kan anak kosan atau anak asrama ya. Iya, Jadi istilahnya lebih mandiri, betul nggak sih? betul banget. Oke, pertanyaan terakhir buat Teh Risma. Pesan dan kesannya, ini balik lagi ke topik ya, selama menjabat jadi ketua Paskibra. Kesan aku sih selama di Paskibra ya, aku dapat banyak banget gitu Yes. pengalaman. Betul. Seperti aku belajar untuk menguatkan mental, menambah relasi. Betul. Dan Teh Risma juga aktif di kabupaten ya. Betul, Jadi aktif di salah satu organisasi Paskibra Kabupaten Sumedang, betul yaitu banget. Paskas, betul nggak? Betul betul. Ya, jadi menambah teman, relasi dan lain sebagainya. Selanjutnya apa lagi selain relasi? Eh, Selanjutnya Risma juga bisa melatih bicara di depan umum, Yes. disiplin. Kita sudah punya basicnya, ya otomatis ya kita sudah siap, betul nggak? Betul banget. Jadi kita sudah siap dan apapun yang terjadi prosesnya ya kita nikmati aja secara fine, betul nggak? Betul betul. Yes, exactly. Pesan aku masuk sini ya sangat Ada rasa kecewa atau kalau bahasa Sunda mah handeul nggak? nggak ada sama Wow. sekali. Baik banget gurunya nih di Yes, sini. exactly. Lagi setiap acara tuh selalu mendukung ya, betul Iya nggak? betul betul Betul. betul banget. Lebih aware mungkin ya, Iya. lebih peduli, lebih aware ke siswa-siswinya mungkin ya. Betul. Selain itu juga apalagi nih? Kita nih ya sebagai siswa-siswi di sini selalu diperhatikan oleh guru. Yes. Kita mau lanjutin karir kemana nih? Yes. Selalu Sangat dibantu ya, Iya, dibantu selalu dan dibantu. itu sangat membantu untuk kita ya, betulnya. Betul Jadi banget. dapat gambaran ABCD mungkin ya, Iya, seperti iya. itu. Jangan ragu buat masuk ke SMK PPN ini Yes, karena gak bakal nyesel. betul banget. Percaya deh. Yes, sungguhnya, betul nggak? Betul. Jadi nggak terasa ya, betul nggak sih? Iya, Terus habis latihan, betul nggak? betul. Habis latihan, suasana udah gelap seperti ini, apalagi pemandangan di belakang ini sangat is beautiful. Ini Gunung Tampomas, keren banget. Dan di sekeliling kita banyak pohon yang rindang, sejuk banget. Kalau misalkan panas juga masih segar, betul nggak? Betul. Masih segar. Kalau misalkan hujan, ya itu vibe suasana SMKPP-nya itu lebih kerasa, betul nggak? Betul. Lebih kerasa. Komen dan subscribe juga channel YouTube ini. Yes, exactly. Dan buat anggota yang ada di belakang, terima kasih yang sudah jadi kru sore ini. Tepuk tangan dong buat ada yang di belakang raya. Oke, mungkin bincang-bincang episode pertama. Terima kasih untuk narasumber kita, Teh Risma. Jauh-jauh dari Buah Dua, meskipun tinggal di asrama, sudah berbincang-bincang hari Siap, ini. Kang, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu gratis, betul nggak? Betul. Gratis. Bilang satu kali lagi dengan gaya Paskibra, bilang gratis yang keras. 1, 2, 3. Gratis. Yes, exactly. Tepuk tangan dong buat Risma. Dadah. Dadah.